Shalom saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang mendasari hidup kita yang justru membuat kita sungguh-sungguh bahagia? Jawaban kita sederhana, yakni karena kasih Allah dan kasih dari sesama di sekitar kita. Kita merasa begitu dicintai oleh Allah, tetapi dalam kehidupan kita dibenci oleh orang lain, kita dihina dan lain sebagainya, maka pasti hidup kita juga tidak akan bahagia. Pasti akan merasa, kok begitu menderitanya saya, kok kenapa saya tidak diterima. Sebaliknya, kita merasa begitu dicintai oleh sesama di sekitar kita. Tetapi kegagalan demi kegagalan, lalu kita bertanya, apakah Tuhan mencintai saya? Itulah dinamika yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Maka mari kita bertanya dalam hati dan hidup kita. Apakah kita mendasari setiap kegiatan kita atas kasih itu sendiri? Kita ingat orang tua yang bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan. Para guru yang setia mengajar anak-anak di sekolah. Para dokter melayani siang dan malam. Anak-anak sekolah belajar dan lain sebagainya. Orang tua atau bapak bekerja bercucuran keringat di tempat kerja masing-masing, di bawah terik matahari. Apa yang membuat mereka bisa melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh? Apa yang membuat mereka bisa melakukan pengorbanan-pengorbanan itu? Satu yang pasti, karena kasih. Karena mereka mengasihi, lalu mereka mengungkapkan dalam tindakan-tindakan yang mungkin bagi orang lain sederhana, tetapi dengan kasih itulah kemudian bisa menumbuhkan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menghadirkan sukacita bagi setiap insan. Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini berkisah tentang kasih itu sendiri. Ketika orang bertanya mana yang paling utama, Yesus menjawab, hukum yang terutama adalah mencintai Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah mencintai sesama seperti dirimu sendiri. Lalu muncul ungkapan, saya cinta sesama saja sudah cukup. Atau sebaliknya, saya mencintai Tuhan saja sudah cukup. Sesama itu tidak penting. Bacaan-bacaan ini mau mengatakan kepada kita, bacaan pertama, bacaan kedua, menyadarkan kita bahwa mencintai sesama dan mencintai Tuhan tidak bisa dipisahkan. Mencintai Tuhan harus mewujud dalam tindakan mengasihi sesama. Dan mengasihi sesama di sekitar kita harus didasarkan pada kasih Allah itu sendiri. Dalam bacaan pertama kita dengarkan dalam kitab Keluaran, Allah mengatakan sendiri kepada jemaatnya, bahwa hai umatku, jangan menindas orang asing, jangan menindas para janda dan anak yatim. Karena kamu sendiri pernah menjadi orang asing, kamu juga pernah mengalami penderitaan, maka jangan jadi penganiaya, penindas bagi sesamamu, tetapi kasihilah mereka. Dan barang siapa yang menindas orang asing, menindas para janda dan anak yatim, doa-doa mereka lah yang kemudian didengarkan Tuhan. Rintihan para orang asing, para janda dan juga anak yatim didengarkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menghukum setiap orang yang menindas, setiap orang yang melakukan kejahatan. Bahkan dikatakan bahwa hukuman itu membuat mereka merasakan kepahitan dalam hidup. Dalam bacaan kedua kepada jemaat di Tesalonika, Paulus menyadarkan dan mengingatkan bahwa karena kasih kepada Allah itulah yang memampukan mereka. Apa itu? Yakni mereka hidup sesuai teladan Kristus sendiri. Ada banyak teladan yang bisa menjadi contoh, tetapi jemaat Tesalonika berkat pengajaran dan berkat kekuatan Roh Kudus memampukan mereka untuk setia meneladani Kristus. Apa itu? Hidup dalam kasih. Dan karena hidup dalam kasih, mereka menerima pengakuan iman.
Pengakuan iman itu bertumbuh dalam hidup mereka dan mereka hidupi sehingga mereka rela untuk dianiaya, mengalami penderitaan. Dan karena kasih itu memampukan mereka untuk mewartakan Injil Tuhan itu, mewartakan sukacita Injil, bukan untuk daerah mereka saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Semua itu dilakukan karena kasih. Dan karena kasih pula, pewartaan, pengorbanan, teladan hidup mereka menghantar orang lain untuk berbalik atau bertobat dan mengikuti Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita hidup dalam kasih mendatangkan sukacita, maka kita juga menjadi teladan buat orang lain, supaya mereka juga hidup dalam kasih dan mengalami sukacita sebagaimana yang kita alami. Maka jangan pilih mencintai Tuhan saja atau mengasihi sesama saja. Mari kita cintai Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mewujudkan dalam hidup dengan mencintai sesama seperti mencintai diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, mencintai itu mendatangkan sukacita. Ada banyak puisi, ada banyak lagu yang berkisah tentang cinta, dan itu menyenangkan. Mari kita berkisah, kita bercerita tentang cinta, supaya tidak ada lagi yang tertindas. Supaya semakin banyak orang meneladani Kristus, bukan meneladani orang lain. Dan semakin banyak orang pula berbalik dan hidup dalam kasih Allah. Tetaplah hidup dalam kasih, supaya tetap tinggal dalam rangkulan tangan kasih Allah. Karena saat kita berbalik, kita hidup dalam dosa, saat kita hidup menurut keinginan kita sendiri, kita sedang melepaskan diri dari dekapan kasih Allah itu sendiri. Tetap hidup dalam kasih, dan kasih-Mu memancar, mewarnai kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.